Ini tahapan-tahapan ini yang harus kita ketahui. Kalau ini sudah dikuasai, jadi meditasi itu betul-betul terarah secara benar, ya. Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namasidam. Jumpa lagi bersama saya, Jero Pandit, di Jero Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan dasar-dasar meditasi. Jadi ini merupakan dasar dari semua meditasi. Nah, jadi meditasi apapun yang kita lakukan, inilah dasar-dasarnya. Nah, jadi ada beberapa dasar-dasar yang harus kita ketahui. Nah, kalau melakukan meditasi, inilah yang harus kita lakukan, step-stepnya. Jadi dasar-dasar ini yang penting. Jadi yang langkah awal yang paling mendasar sekali adalah yaitu asana. Asana ini adalah pose duduk. Makanya di dalam kitab Yoga Sutra Patanjali disebutkan Stiram Sukam Asana. Jadi ambillah posisi duduk yang nyaman menurut kita. Jadi posisi duduk yang manapun boleh kita lakukan asalkan kita merasa nyaman. Nah, ini adalah fondasi awal kalau kita melakukan meditasi. Jadi kalau pose duduk kita itu tidak nyaman, jadi saya rasa tidak akan bisa memiliki konsentrasi yang bagus. Nah, ini dulu diperbaiki. Pose duduk. Kemudian setelah pose duduk kita sudah merasa nyaman, punggung tegak lurus, ya. Jadi jangan membungkuk karena di saat meditasi, jadi energi dari bawah yang naik ke atas ini biar tidak terjadi hambatan. Nah, kemudian baru kita melakukan tahap kedua yaitu pranayama. Pranayama itu proses pernafasan. Jadi tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Itu adalah proses pranayama. Jadi proses pranayama ini bisa kita lakukan sebanyak mungkin sampai pikiran dan tubuh kita ini sudah merasa rileks, sudah merasa tenang. Baru kita mulai tahap berikutnya. Tarik nafas dari hidung, kemudian tahan, kemudian hembuskan dari hidung. Ya. Itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, baru kita masuk ke tahapan yang namanya pratyaksa. Jadi pratyaksa ini kita menarik indera kita ke dalam. Nah, jadi artinya menarik indera ke dalam itu artinya pendengaran kita mengabaikan suara-suara yang ada di luar, kemudian kita menarik ke dalam. Jadi dengarkan apa yang ada di dalam. Sama juga dengan penglihatan. Jadi apa yang kita lihat, tarik dia ke dalam, lihatlah ke dalam. Jadi semua panca indera itu masukkan ke dalam. Itu tujuannya untuk fokus, ya. Jadi biar tidak terganggu oleh suara-suara di luar, tidak terganggu oleh objek-objek yang ada di luar. Nah, itu tujuannya. Itu disebut dengan pratyaksa. Nah, setelah itu kemudian baru kita menuju tahapan berikutnya, yaitu dharana. Nah, dharana
Ini artinya kita sudah mulai memusatkan pikiran pada objek. Nah, objek ini disesuaikan dengan jenis meditasi yang kita lakukan. Misalkan kalau kita bermeditasi japa, nah di sana kan kita memilih wujud-wujud istadewata atau bisa membayangkan sinar. Itu. Jadi pilih objek sesuai dengan meditasi yang dilakukan. Nah, kemudian setelah kita fokus pada objek yang sudah kita pilih, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya yang disebut dengan dhyana. Nah, jadi kalau di dalam Yoga Sutra Patanjali yang disebut dengan meditasi ini adalah dhyana. Dhyana inilah yang disebut dengan meditasi. Di sini kita melakukan kontemplasi. Jadi setelah kita fokus, kita memilih objek yang kita jadikan sebagai sasaran pusat konsentrasi. Kemudian di menginjak tahapan dhyana, ini kita harus betul-betul fokus pada objek tersebut. Nah, ada 3 tahapan yang mesti kita lakukan, itu adalah uha, bawa, saksatcara. Uha itu mulai membayangkan, kemudian bawa, kita fokus pada apa yang kita bayangkan, kemudian saksatcara, kita larut di dalamnya. Nah, di dalam dhyana ini, itu pikiran sudah tidak ada dualitas di sana. Ya. Pikiran betul-betul fokus pada objek yang kita bayangkan. Nah, jadi di sini kita perlu teknik agar setidaknya pikiran itu tidak loncat ke sana kemari. Nah, bola mata ini harus menghadap ke ujung hidung, bola mata. Kemudian pusatkan konsentrasi kita di kening. Nah, jadi kalau bola mata ini bergerak kanan kiri itu, saya jamin konsentrasinya tidak bagus. Jadi ini bola mata ini menatap ke ujung hidung. Nah, kemudian tubuh sama sekali usahakan jangan bergerak sama sekali. Hening, diam. Nah, itu. Nah, terus lakukan konsentrasi secara terus-menerus sampai betul-betul apa yang ada di luar diri kita, jadi suara-suara itu di luar, sampai betul-betul tidak kedengaran. Itu namanya konsentrasi kita sudah betul-betul fokus. Nah, kalau ini sudah dilakukan, dhyana ini, itu akan menembus tahapan yang paling tinggi yang disebut dengan samadhi. Jadi samadhi itu adalah peleburan, ya, melebur. Jadi apa yang antara subjek dengan objek itu dia sudah melebur, sudah menjadi satu. Jadi para meditator atau yang melakukan meditasi ketika sudah mencapai level samadhi, itu biasanya dia akan lupa terhadap tubuhnya sendiri. Dia sedang tidak ingat bahwa dia sedang melakukan meditasi. Karena sukmanya itu sudah mencapai sunya, jadi kekosongan. Nah, di sana tidak lagi ada bentuk, tidak lagi ada sifat, tidak lagi ada nama. Jadi ketika kita mencapai tingkat samadhi, di sana hanyalah kekosongan.
Jadi hanya kebahagiaan yang di sana yang kita rasakan. Nah, itu yang disebut dengan samadhi. Keadaan pikiran kita harus betul-betul tenang, betul-betul hening. Nah, kalau masih banyak beban pikiran, jadi kondisi level meditasi samadhi ini tidak bisa dicapai. Nah, itu beberapa tahapan dasar-dasar kalau kita melakukan meditasi. Ini tahapan-tahapan ini yang harus kita ketahui. Nah, kalau ini sudah dikuasai, jadi meditasi itu betul-betul terarah secara benar, ya. Bukan hanya sekedar duduk kemudian mata terpejam. Mungkin bagi orang lain yang memandang dari luar, kita dikira sudah betul-betul melakukan meditasi, padahal pikiran jadi meloncat ke sana kemari, keluyuran, mengembara. Nah, tidak selaras dengan tubuh, ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini terkait dengan banyak sekali semeton yang menanyakan tentang dasar-dasar atau teknik kalau kita melakukan meditasi. Jadi itulah dasarnya. Nah, sekian. Semoga dasar teknik meditasi ini bisa diterapkan dan harus dipraktekkan di rumah dengan baik, ya. Biar apa yang saya sampaikan itu betul-betul bisa dibuktikan. Gitu. Sekian dulu buat semeton sareng sinami. Jadi buat sahabat saudara Guru Pandit Spiritual Channel, semoga apa yang Tiang sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.